Halo, selamat malam. Selamat berjumpa kembali di Podcast Gaikon. Hai, selamat malam Sobat Gaikoners. Welcome to December. Yeay. Sudah di penghujung tahun ya rupanya, nggak kerasa banget. Tahun 2020 sudah mau the end, udah mau tamat. Tinggal menghitung hari aja sih. Ini sudah memasuki bulan yang penuh dengan keceriaan, kegembiraan, menjelang akhir tahun. Banyak diskonan juga, ya kan? Oh iya, apa kabar nih Sobat Gaikoners? Udah lama ya Ningshel gak rekaman podcast, karena kemarin Ningshel juga sibuk rekaman yang lain. Mau tahu rekaman apa? Saksikan di YouTube Gaikon ya. Mungkin Sobat Gaikoners akhir-akhir ini sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan hobinya, atau mungkin sibuk menyiapkan sebuah rencana untuk berlibur, atau mungkin rencana untuk merayakan Natal bersama keluarga. Ini mungkin waktu yang tepat untuk melakukan itu semua dan mewujudkannya sebagai bentuk rasa syukur kita terhadap tahun-tahun sebelumnya, terhadap kejadian yang menimpa di tahun ini juga, dan harapan di tahun yang akan datang. Ya, kita harus bersyukur ya, Sobat Gaikoners, jangan lupa bersyukur, oke? Malam-malam gini enaknya ngapain ya? Enaknya ngeteh atau ngopi sambil dengerin podcastnya Ningshel. Kemarin udah lama sih gak rekaman karena Ningshel juga sibuk ini ya, persiapan jadi panitia KPPS, panitia pilkada. Jadi Ningshel sibuk rapat, seminar, rapat teknis, sibuk rapid test juga. Ya, tapi gak tahu hasilnya apa rapid test kemarin. Moro-moro sampelnya dicemplung nonang plastik, Ningshel diusir, disuruh pulang. Terus kalau tiba-tiba kita reaktif, gimana dong? Tidak merasakan gejala tapi reaktif. Loh, bisa juga kan? Oke, Sobat Gaikoners, Ningshel sebenarnya dari kemarin pengen bahas tentang ini ya, OTT-nya Pak Edi Prabowo, ya Menteri Kelautan. Itu sebenarnya kemarin Ningshel sudah bikin podcast, cuman kok rasanya terlalu pendek dan bahasanya Ningshel juga agak-agak kasar, jadi ya di skip lah. Ternyata selang beberapa hari setelah penangkapan Pak Edi Prabowo ini, sekitar hari Sabtu atau Minggu dini hari kemarin, ini ada berita yang mengejutkan dari Kementerian Sosial ya, Pak Juliari Batubara ya. Tahu semua kan Pak Juliari? Ya, ini Pak Juli ini terlibat suap, tentunya terkait dengan pengadaan bansos ya, pengadaan BST, bantuan sosial tunai. Ya, ini bikin heboh karena pada kondisi seperti ini masyarakat sangat butuh dukungan ekonomi dari pemerintah, tapi ternyata Pak Juliari dan kroni-kroninya ternyata membuat sebuah permainan yang rupa-rupanya tercium oleh Firly Bahuri. Ya ini guys, itu tadi cuman perumpamaan. Jadi maksud Ningshel, ya kronologi penyuapan ini mungkin berlangsung dengan cepat ya, terciumnya juga cepat. Jadi Pak Firly ini, Ketua KPK Firly Bahuri ini katanya menerima laporan dari masyarakat bahwa ada dugaan suap oleh pihak Kemensos dengan beberapa kroni-kroninya. Nah, usut punya usut, jumlah uangnya ini mencapai sekitar 12-15 M ya. 12 M itu
Kalau Ningsel buat ke Excelso mungkin sudah muntah-muntah mungkin ya. Dibuat orang 10 atau 11 aja sudah muntah-muntah minum kopinya atau makan di Excelso ya. Buat traktir orang 10 aja sudah lebih banyak tuh duitnya. Aduh, gak kebayang duit 12M. Dibuat apa sih sama Pak Juliari? Daripada 12M dipakai buat suap, mending dikirimin aja Pak, ditransfer ke rekeningnya Ningsel. Jadi kan tidak terendus oleh KPK, karena Ningsel bukan pejabat negara. Ningsel hanya sebatas pejabat rumah tangga dan pejabat di dalam lingkungan hati seseorang ya. Oh iya, ngobrol soal Kemensos ini Ningsel punya, ini cerita fakta ini. Beberapa waktu lalu memang di beberapa daerah, terutama di kota-kota besar ya, ini kan sedang mengadakan menyelenggarakan penyaluran dana bansos. Kebetulan di kantornya papanya Ningsel ini yang memang agak besar ya, agak strategis lokasinya. Jadi seluruh wilayah Surabaya, seluruh warga yang tidak mampu, masyarakat yang berpenghasilan rendah itu memang tercover oleh bansos ini. Memang mereka berhak mendapatkan bantuan sosial selama masa pandemi. Itu kalau tidak salah terhitung mulai dari Mei atau Juni sampai Desember ini. Bulan September atau Oktober kalau tidak salah. Itu jadi begini ceritanya. Papanya Ningsel ini kebetulan waktu itu ditunjuk sebagai koordinator bansos. Ya, satgasnya lah istilahnya, satgas atau koordinator pendistribusian bansos itu di kantor. Kebetulan pada penyaluran bansos tahap 2 itu di kantor pos Surabaya pusat, kebetulan ada kunjungan dari Kemensos, dan yang datang waktu itu adalah Wakil Menteri Sosial dan para stafnya. Tentunya Dinas Sosial juga hadir di situ. Nah, setelah papanya Ningsel memberi sambutan, turun panggung, entah apa yang dibicarakan ya, tapi menurut papanya Ningsel ini ada sesuatu yang dirahasiakan atau sesuatu yang disembunyikan lah istilahnya. Papanya Ningsel nggak tahu ini rencana apa, tapi yang jelas maksud dari pembicaraan Wamensos dan stafnya ini mengarah pada rencana KKN. Di situ memang tercium bau-bau apa ya, kalau dibilang bau gratifikasi, bau suap, bau gratifikasi memang terdengar sangat wow. Kebetulan waktu itu ada 6 orang yang sedang berunding di ruang VIP itu di kantor papanya Ningsel. Tapi nggak tahu kenapa ya, mungkin memang ini rencana Tuhan ya. Jadi ketika mereka ngobrol, papanya Ningsel ini pamit ke belakang, ke toilet. Nah, setelah kembali dari toilet, masuk ke ruangan itu, orang-orang yang berunding tadi sudah pada bubar semua. Nah, papanya Ningsel tanyalah sama temennya, emang mereka tadi berunding apa gitu. Terus katanya temennya papanya Ningsel, biasalah, itu permainan kotor, biasalah manipulasi. Cuman berhubung kamu nggak ada tadi, ya udah kita nggak bisa ngambil keputusan karena kamu koordinatornya. Berhubung kamu nggak ada, ya udah kita nggak jadi. Nah, itulah, berhasil terpecahkan semua ya rencana-rencana dari pihak Kemensos. Ternyata rencananya nggak berhasil karena tidak ada keputusan bulat dan hanya menjadi wacana. Tapi yang jelas manipulasi itu pasti terjadi kok. Bagaimanapun bentuknya pasti terjadi. Dan manipulasi di beberapa kasus seperti penyaluran bansos ini mungkin terjadinya manipulasi ini mungkin bisa dikatakan manipulasi yang terstruktur, yang sistematis, dan ini tentunya masif ya.
tidak hanya 1 juta 2 juta, mungkin nominal yang dipermainkan itu mungkin lebih besar daripada yang dibagikan ke masyarakat. Ya, inilah kisah-kisah para menteri yang tahun ini sudah ada 2 menteri yang dijemput oleh KPK. Bagaimana ini Pak Jokowi? Mungkin ada masukan Pak buat Gaekon ya. Kami siap menerima masukan apapun. Entah itu masukan positif atau negatif, kami siap. Misalnya Pak Jokowi ngasih masukan, itu Gaekon gak usah bahas-bahas menteri yang korupsi ya. Bahas aja suaminya sendiri. Bahas aja urusannya sendiri. Nah itu, seharusnya Pak Jokowi harus introspeksi. Kenapa di saat rezimnya sedang berkuasa tapi malah dirusak sendiri oleh bawahannya, oleh menteri-menterinya. Ini kenapa? Nah itulah, semoga kejadiannya Pak Edi Prabowo dan Pak Juliari ini bisa jadi hikmah, jadi pelajaran dan jadi pengalaman untuk pemerintahan Jokowi di akhir periodenya ini ya. Kalau tidak salah nanti sampai 2024. Atau kalau mau misalnya Pak Jokowi berkenan, jabatan Kemensos kan kosong, boleh tuh nanti Ningsyal dihubungi untuk menggantikan posisinya Pak Juliari ya. Ningsyal sangat terbuka ya. Atau ditaruh di jabatan lain, mungkin Menteri Sosialita atau Menteri Sosial Media, boleh kok. Silakan yang berminat untuk menjadikan Ningsyal sebagai seorang menteri, boleh nanti dikirim di DM-nya Gaekon Indonesia ya. Oke, sekian dulu podcast kisah-kisah menteri hari ini. Jangan lupa tonton YouTube Gaekon karena ada video-video seru di sana. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Good night.